Ini seperti yang kita rencanakan bersama bahwa saya hari ini final check untuk tulisan ya, seperti itu ya, Pak Suwarno ya. Iya Bu, betul Bu. Ya, jadi kita final check untuk apa ini? Untuk tulisan kita. Mudah-mudahan jaringan bagus ya. Saya ini pakai jaringan WiFi kurang bagus, jadi saya sekarang ini apa ini hubungkan laptop saya dengan HP. Nah, gitu. Jadi pakai HP saya jaringannya agak bagus gitu. Ya, jadi untuk tulisan pertama, siapa yang mau apa ini mau share duluan? Boleh silakan, Pak Soeharno. Iya, silakan. Izin share materi Iya, Bu. iya silakan. Nanti di scroll pelan-pelan aja, nanti saya bisa baca cepat juga. Siap Bu. Sudah kelihatan Bu? Sudah, ya silakan di scroll ke bawah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini adapun judul dari rancangan aktualisasi saya yaitu stimulasi minat reading, writing, and publication jurnal internasional berreputasi dan nasional terakreditasi tingkat 1 dan atau 2. Mohon izin Bu, ini apa tulisannya, bisa dibaca atau ingin diperbesar? Nah, bisa. Bisa ya. Oke. Untuk bab 1 ini Bu. Pendahuluannya nanti silahkan tambahkan dulu di latar belakang karena kita akan melaksanakan yang namanya aktualisasi. Ini adalah rancangan aktualisasi. Jadi latar belakangnya kita masukkan dulu Undang-Undang ASN, ya, Permenpannya yang edaran tentang edaran berakhlak gitu ya. Nah, itu nanti tambahkan dengan perlan tentang ya Permenpan ini berkaitan dengan berakhlak, kemudian eh, perlan yang berkenaan dengan kegiatan latsar. Nah, baru nanti kita masuk ke sini. Ya, semua ya teman-teman ya, Pak Soeharno dan kawan-kawan, latar belakangnya kita dahulukan dengan Undang-Undang ASN-nya. Ya, isi nanti dengan perlan latsar. Itu yang melatar belakangi kita membuat rancangan ini. Kemudian nanti kita bisa masuk latar belakangnya berkenaan dengan isi. Ya, boleh ke bawah lagi. Ya, silakan ke bawah. Bisa scrollnya apa ini sedang aja kecepatannya. Saya bisa baca cepat kok, Pak Soeharno. Ya, Oh ya Bu. ya.
Iya, silakan terus ke bawah. Lanjut Bu, bab 2. Iya, silakan. Sebelum tabel 2.1 ini bisa tambahkan sedikit narasi sebelum tabel. Narasi satu paragraf aja deh ya tentang apa ini core value ASN itu ya. Narasi ya ada edaran kan tentang core value ASN, boleh silakan nanti masukkan itu narasi sedikit baru kita masuk ke dalam tabel. Ya, silakan. Nanti koreksian Ibu buat Pak Suwarno berlaku untuk semua ya, teman-teman. Ya. Ya, silakan ke bawah lagi. Nanti untuk Smart ASN dan manajemen ASN diringkas aja nanti Pak Soeharno ya, nggak usah iya, Bu. terlalu panjang. Yang penting aja dimasukkan yang paling substansi deh tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Biar nanti kertasnya nggak terlalu banyak, kalau dicetak ini lumayan nih nanti. Ya, kita berusaha sehemat mungkin ya teman-teman semua ya, sehemat mungkin karena kita pasti ada kegiatan print out laporan sebagai apa ini bahan administrasi.
Jadi nanti biar diringkas aja yang untuk manajemen ASN dan Smart ASN ya. Ya, Bu. Ya, silakan teruskan. Nanti coba yang di ini di kolom ini ya persiapan pelaksanaan. Jadi kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi misi. Oke. Kegiatan persiapan pelaksanaan menguatkan bukan apa ini aktualisasi nilai kegiatan persiapan pelaksanaan ini kita ganti dengan aktualisasi nilai ya, aktualisasi nilai, maksudnya ini rencana aktualisasi berorientasi pelayanan sampai harmonis gitu ya. Jadi yang kita masukkan di kolom 5 itu bahwa aktualisasi. Jadi aktualisasi nilai dasar ASN akan menguatkan nilai berakhlak pada gitu ya. Ini jadi kegiatan persiapan kita ganti dengan aktualisasi nilai ASN akan menguatkan nilai berakhlak pada fakultas apa ini di Fakultas Kedokteran Unsrat ya, seperti itu. Iya, Bu, siap, Bu. Ya. Saya lanjut, Bu. Ya, itu aja diperbaiki ya. Jadi Oh, atau iya, Bu, bisa siap. juga nanti aktualisasi nilai berorientasi pelayanan yang bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini di-cut saja. Jadi aktualisasi nilai berorientasi pelayanan loyal sampai loyal akan menguatkan nilai berakhlak pada dibalik aja, Pak. Oh, iya, Bu, siap. Ya, oke, baik. Ya, terus Saya ke lanjut, bawah. Bu. Iya. Ya, lanjut. Ini nanti mengikut sama yang di atas yang tadi, Bu, ya? Di-cut aja nanti nilai yang di bawah kasih ke atas gitu ya, Oh, Pak. iya, Bu, siap. Terus ya, silakan terus ke bawah. Ya, ke bawah lagi.
eh, hmm, Oke. Hmm. Kegiatan evaluasinya Pak Suharno, Ya Bu, evaluasi persiapan submit paper. Mungkin di sini kegiatannya ini aja terakhir evaluasi aja. evaluasi saja Bu ya. Ganti aja kata follow up di sini jadinya evaluasi, enggak di judul kegiatan kita. Oh, Ya, di sini ya jadikan evaluasi aja karena di sini saya lihat isinya evaluasi, ya kan? ya Bu, siap. Oke, baik. Jadi Pak Suharno sudah bagus ini rancangannya, tinggal dirapikan sedikit lagi. Tadi ada beberapa tambahan tadi, itu saja yang ditambahkan ya Pak Suharno. Nanti ini Pak Suharno sudah siap nih kayaknya seminar di hari Senin nih ya. Salah Jadi Bu. nanti silakan ya, jadi silakan nanti tinggal dirapikan sedikit lagi. Siap Bu. Baik, terima kasih Pak Ya Suharno. Bu. Ya, Mahendra, silakan Mahendra. Sudah bisa dilihat, Ibu? Ya, sudah silakan. Ya, baik. Ini judul cover ya. Kemudian lanjut. Ini pendahuluan, Ibu. Iya, itu sudah bagus ya, sudah masuk. Tunggu. Ini iya, oke. Iya, nanti masukkan lagi untuk nilai-nilai. Ya, sudah masuk. Oke. Sudah bagus ini Pak Mahendra untuk pendahuluannya. Saya mau tanya, Ibu. Iya, silakan. Tujuan aktualisasi dan manfaat aktualisasi ini tujuan ASN melaksanakan aktualisasi secara umum atau tujuan ASN untuk menyelesaikan permasalahan di unit kerja? Ada dua sih. Jadi tujuannya untuk satu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai. Tujuan keduanya itu menyelesaikan isu kan gitu ya. Ya, baik. Nanti bisa dibuat pointer aja ya. Oh iya, baik, Bu. Oke. Oke, terus. Oke. Ya, silakan terus ke bawah.
Oke. Terus untuk manajemen ASN dan Smart ASN ini masukkan aja nanti di apa nih, nggak usah digabung nih ininya, kolomnya, masukkan aja dia di bagian kolom kelima ya, bagian bawahnya ya, bagian bawahnya nanti seperti Oh, seperti Pak Soeharno tadi ya. Oke, oke, baik, Bu. nanti diedit aja. Oke, terus oke, terus oke. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Ini tulisannya sudah bagus Pak Mahendra, tinggal dirapikan lagi nanti yang khusus manajemen ASN dan Smart ASN-nya dimasukkan dia di kolom kelima ya, pas di bawah daripada nilai ya, nilai berakhlaknya itu. Nanti juga tinggal dirapikan kalimat di kolom ketujuh itu yang penguatan nilai ya. Iya, Terima kasih baik, Bu. Pak Mahendra. Terima kasih, Bu. Ya baik, nih sudah siap nih Pak Mahendra ujian hari apa nih Senin. Silakan. Siapa lagi? Bu Hasnur, silakan. Baik Ibu, izin subscribe. Ya, silakan. Tunggu. Ibu sudah sudah dilihat Bu? Sudah, silakan. Itu saya mau tanya, ini bagian sampul di sini saya untat saya sendiri, saya lihat di sini apa ini ganti Kemendikbud ya Bu ya? Ya, Kemendikbud. Kita kerjasamanya sama Kemendikbud kan. Iya Bu ya, nanti saya ganti. Kita kerjasamanya sama Iya. Kemendikbud dan BPSDM. Ya. Oh iya, Oke. iya Bu ya. Ya, nanti diperbaiki saja. Oke, silakan.
mungkin nanti Bu Hasnur yang tabel di atas itu nggak usah dimasukkan gitu. Bu Hasnur buat aja rata-rata nilainya, rata-rata nilai. Jadi apa ini nilai praktek, misalnya nilai praktek kelas B angkatan 2021 semester ganjil itu rata-ratanya sekian gitu ya. Jadi kan ini kata jadi cukup disampaikan seperti itu aja ya. Nggak usah di apa nih tampilkan ya. Karena biasanya ada penguji yang tidak terlalu suka kalau di pendahuluan itu ada ini, ada apa nih? Ada tabel seperti ini atau dinarasi, kalau dinarasikan terlalu panjang. Jadi langsung saja nilai praktek penulis ya untuk kelas B angkatan 2021 semester ganjil itu rata-rata nilainya berapa gitu ya. Nanti dirata-ratakan saja. Jadi lebih ringkas untuk di bab satunya ini. Ya, Bu Hasnur ya. Baik, Ya. Bu. Ini tabel APK-nya dibuat ringkas aja nanti Bu Hasnur ya. Oh, iya, Bu. Tidak perlu dinarasikan lagi seperti itu. Nanti saja kita bisa mempresentasikannya nanti bisa apa ini namanya? Bisa kita narasikan aja pada saat kita presentasi ya.
Baik, Ibu. Nanti jadwalnya nggak usah ditambahkan ininya ya, tambahkan tahapannya biar apa ini, biar ringkas saja. Jadi nanti jadwalnya biar satu halaman saja. Nanti Bu Hasnur tambahkan lagi nanti yang keterkaitannya dengan agenda 3 ya, manajemen ASN dan smart ASN yang masuk di dalam tabel tadi ya, seperti yang sudah dituliskan oleh Pak Suharno dan Pak Mahendra tadi ya. Jadi di bawah nilai ini masukkan aja nanti apa ini keterkaitan antara kegiatan itu dan manajemen ASN atau smart ASN. Oke, baik Bu Hasnur, terima kasih. Nanti tinggal dirapikan lagi tulisannya. Iya, iya. Ya, Baik, Bu. Terima kasih banyak. silakan Pak Toar. Iya, Bu. Ya, Mungkin stop sharing dulu keluar, Bu ya. Hasnur. Oh, ya. Baik. Izin saya share screen, Bu. Ya, silakan. Bisa terlihat, Bu? Bisa dilihat, Bu? Kemarin penjadwalan ya. Mungkin kalimatnya kurang pas ya. Yang judulnya, Bu. Pengefektifan pelaksanaan ujian tengah semester. Ini yang kemarin buat jadwal ini ya, pakai buat jadwal pakai aplikasi itu ya. Bukan, Bu. Bukan. SOP ya kemarin Buku ya. panduan, Bu. Buku panduan. Buku panduan. Iya. Panduan pelaksanaan UTS dan UAS, Bu. Buat buku panduan kemarin Iya. ya. Mungkin langsung optimalisasi aja deh. Baik, Bu. Optimalisasi pelaksanaan. Jadi belum optimal karena belum adanya SOP kan. Iya. Di pelaksanaan ujian tengah semester. Ya, sudah. Oke. Oke, baik. Baik, saya lanjut, Bu. Ya, silakan. Nanti dirubah, Bu, untuk Ya. lembar persetujuannya karena sudah ditandatangani mentor kemarin, Bu. Oh iya. Ya, terus. Ini yang akan ditambahkan lagi, Bu. Saya baru mencatat tadi, Bu. Iya, nanti silakan tambahkan. Baik, Bu. Karena di sini belum efektifnya, berarti judulnya kita efektivitas aja ya, efektivitas ya, peningkatan efektivitas. Berarti peningkatan efektivitas biar di sininya enggak berubah-berubah. Oke. Efektifnya langsung rubah aja nanti jadi Bu, ya. Langsung aja peningkatan efektivitas ya, kan belum efektif gitu ya. Jadi peningkatan efektivitas biar tidak berubah semua ke bawah. Begini, Bu, ya. Efektivitas V di situ. Ya, peningkatan efektivitas efektivitas pelaksanaan ujian ya biar tidak berubah-berubah di bawahnya ya. Baik, Bu. Terus. Oke, saya kembali ke tadi, Bu, ya. Ya. Oke.
Oke, selesai Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Toar. Sudah Iya, bagus ya Pak Toar. Ini baik Bu. rancangannya tinggal dirapikan saja untuk kalimat-kalimat di kolom 7-nya itu ya. Yang di atas sudah diperbaiki, yang di Iya, bagian-bagian bawah belum ya. iya Bu, Nanti baik Bu. tinggal menyesuaikan untuk Baik, kalimat yang di bagian bawah. Oke baik. deh, terima kasih Ya, Pak terima Toar. kasih Bu. Ini sudah siap nih mau Ya, seminar nih hari terima Senin kasih ya. Bu. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Jimsan, silakan Jimsan. Saya dari Actually, it is peserta Jimson, ini, Bu. saya nggak jelas wajahnya Jimsan ini. Saya barusan ini lihat wajahnya Jimsan ini. Biasanya Iya, dia kelihatan wajahnya ini. Ya, silakan ke atas, ke ya. scroll ke atas. Mungkin ini seperti Pak Berton tadi diganti optimalisasi mungkin ya Bu ya. Enggak, kita belum ada sistemnya kan? Iya Bu. Nggak apa-apa, Kak. Begitu Oh, aja. iya.
Oke, baik. Pak Jimsan, sistem informasi pengelolaan, ya. Tadi itu isunya kan belum optimal. Nanti di atas mau optimalisasi aja ya. Optimalisasi. Optimalisasi aja. Kemudian tinggal Pak Jimsan tambahkan keterkaitan antara manajemen ASN dan smart ASN Smart ASN ya. setiap Oh, ya di kolom yang ini setelah nilai ya, setelah nilai. nilai berakhlak itu masukkan seperti contoh Pak Tuar tadi ya. Oh, ya, siap, Bu. Oke. Nanti juga kalimat untuk nilai organisasinya juga gitu ya. Jadi aktualisasi nilai dasar ASN akan menguatkan nilai. Jadi aktualisasi nilai berorientasi pelayanan terus sampai kolaboratif akan menguatkan nilai ya, nilai USN ya, nilai iya betul kan? Iya, Nilai betul, Bu. USN Kolaka. Nah, itu aja, tinggal itu dirapikan untuk Pak Jimsan ya. Iya, Baik. terima kasih banyak, Bu. Iya, baik. Teman-teman itu narasi Pak Jimsan itu bagus tadi yang apa nih, yang untuk manajemen ASN dan smart ASN. Jadi dia singkat tapi substansinya dapat gitu ya. Jadi di situ kan kecakapan digitalnya masuk gitu ya. Jadi dia apa ini intinya aja yang dimasukkan. Jadi ringkas. Lumayan tuh bedanya itu 20 halaman, 25 halaman lumayan itu bisa menghemat kertas gitu ya. Jadi teman-teman semua pada saat menyusun rancangan kita berusaha hemat. Jadi kalau aturan sudah kita sampaikan misalnya di bab 1, di bab 2 nggak perlu lagi gitu ya. Jadi tidak perlu kita menampilkan sesuatu yang berulang. Bisa ya. Jadi misalnya tadi ada tadi yang tampilkan isu di atas sudah ada tuh aturan isu, nggak usah lagi pakai narasi karena pakai narasi dengan aturan yang sama yang sudah tertera di atas gitu. Bisa dipahami ya maksud Ibu ya. Jadi kita melakukan efisiensi juga. Jadi pada saat membuat rancangan tidak perlu kita dengan apa nih, dengan narasi yang begitu panjang, tapi narasinya bisa singkat, tapi substansinya yang kita masukkan. Bisa ya teman-teman ya? Bisa ya? Oke, jadi bisa kita melakukan penghematan gitu. Penghematan tinta, penghematan kertas, ini kalau print out ya. Penghematan juga menyimpan filenya tidak terlalu besar apa namanya kapasitasnya ya, bisa juga. Oke, silakan Pak Berton. Izin share screen ya Ibu. Ya, silakan.
Sudah Ibu. Baik, ya, baik. Terima kasih Pak Berton. Nah, sudah bagus nih rancangannya Pak Berton ya. Nah, ini dia apa nih, singkat aja jadi tidak terlalu panjang. Lumayan ya hemat, tapi untuk substansinya sudah masuk semua. Makasih ya Pak Berton ya. Oke. Ya Ibu, terima kasih Bu. Kemudian Pak Kadarudin, silakan Pak Kadarudin. Baik Ibu, izin share screen. Ya. Apa sudah terlihat Ibu? Menunggu proses. Oke, silakan. Nanti Pak Kadarudin nggak usah masukkan nilai yang di atas ya, hilangkan aja ya, karena semuanya sudah harus mengacu kepada nilai berakhlak sih ya. Oh yang ini Bu, Jadi, nilai organisasi. Oke, saya hilangkan Bu. Oke, sabaran. jadi nggak usah dimasukkan deh ini ya. Jadi Siap, karena Bu. semuanya sudah harus nilai berakhlak semua yang harusnya diterapkan gitu. Oke, siap. Nanti ini dicentang-centang aja ya. Oh iya Bu. Nggak usah Ganti pakai plus minus, nanti Oke. pakai Centang centang-centang. sama X Bu ya? Ya, Oke, siap Bu. centang saja sama garis datar gitu. Oh iya, siap. Ini juga nggak usah dijelaskan ya, ininya urgensinya nggak usah ya. Iya Bu. Oke. Cuma ini aja kok Bu, hanya yang lain enggak. Umum saja secara umum. Ya. Bisa sih narasinya itu kita pindahkan saja nanti di bagian bawahnya biar nggak Oke. iklan, boleh Siap. dijadikan di narasi, jadi Oke. pindahkan aja ke bawah tabel sebagai narasinya ya. Oke, siap Bu. Sama Bu Hasnur tadi ya, Bu Hasnur juga nanti pindahkan aja nanti uraian dalam tabelnya ke bawah tabel. Akan ke Oke. bawah lagi.
Ibu. Coba ke atas dulu. Nggak usah pakai penutup bab 3 ya. Ya. Tutup nggak usah. Penerapan standar. Bisa ditambahkan kegiatan evaluasi ya terakhir. Nanti Di tambahkan satu kegiatan. setelah ini di penerapan aja Ibu ya, penerapan dan evaluasi gitu Bu. Nggak usah, evaluasi aja terakhir. Yang ketujuh Bu ya. Yang ketujuh evaluasi. Jadi nanti kita mau melihat bagaimana SOP-nya ya, kemudian bagaimana eh, penerapannya gitu ya. Oh iya, berarti saya ganti aja yang penerapan dengan evaluasi Bu ya. Kenapa isinya penerapan apa tadi di dalam? Coba ke atas dulu. Ini Bu. Eh, Jadi evaluasi isinya Bu. Jadi memastikan oh, ya, oke. eh, Yang kemarin sesuai Ibu arahkan kemarin. Iya. penerapan Ini ada mengevaluasi. nanti mengevaluasinya ini kegiatan sendiri. Jadi penerapan SOP itu mungkin Pak siapa nih Pak Pak Kodar. Kadarudin Iya. ya Pak Kada bisa memastikan setelah dipublikasi ini kemudian buatlah lembar kayak lembar checklist gitu, lembar checklist ya, lembar checklist atau lembar observasi terserah di apa namanya, Iya. eh, melihat penerapannya gitu. Jadi kita mau lihat pelayanan-pelayanan mana saja yang Hmm. sudah ya kan Ini ada di ya bukti fisiknya Bu, itu yang B. ah, Daftar mahasiswa yang telah dilayani dan berserta testimoninya Bu. iya oke. Nah, ya, ini masuk di dalam jadi penerapan beda nanti penerapan itu nanti misalnya kayak gini Pak Kada. Jadi Gimana Bu? misalnya layanan berapa layanan gitu kan. Nah, Mm-mm. berapa SOP yang jadi. Nah, kemudian Oke, kita oke. kita nanti apa ini membuat daftar layanan gitu ya. Jadi membuat daftar layanan sesuai SOP-nya. Nah, gitu. Oke. Kemudian nanti kita tinggal centang, oh ini sekian layanan yang sudah dilaksanakan sesuai SOP yang telah dibuat. Oke. Nanti evaluasinya itu kita mengevaluasi mulai dari kegiatan pertama kita ya sampai draft ya sampai Iya. kemudian sampai nanti penerapannya itu juga kita evaluasi ya Oke, siap-siap Ibu. sudah Iya. berapa layanan yang sudah sesuai SOP. Tapi kalau di penerapan kita sekedar membuat apa ini kayak checklist pengamatan kita bagaimana Mm-mm. penerapannya gitu ya. Oke, Jadi oke. nanti Berarti nanti output dari penerapan SOP misalnya jumlah layanan SOP 1 misalnya ya, misalnya mm. 5 gitu ya. Ya, Oh, oke. kemudian nanti kalau yang evaluasi kita masukkanlah dia kayak testimoni ya. Oke, oke. Siap Apa ini Ibu. mungkin evaluasinya survei SKM, survei kepuasan mahasiswa. Oke, Nah, oke. itu Siap. bisa dimasukkan di dalam evaluasi. Oke Oke? Bu, terima kasih Nah, Bu. ya. Iya. Jadi nanti tambahkan. Oke, makasih Bu. Jadi nanti ada kegiatan, ada 7 kegiatan ya, Iya. Pak Fada. Iya, silakan nanti Oke, siap Ibu. dirapikan lagi. Oke Bu, makasih. Ya, Ini baik. saya hapus saja bab 3 berarti Bu ya. Ya, nggak usah dulu. Simpan aja dulu. Oke deh, siapa lagi yang mau ini dikoreksi tulisannya? Mita ya, silakan Bu Mita. Izin share screen, Bu. Ya. Eh, Pak Kada, tunggu Iya sebentar Bu. ya. Pak Kada, Iya. judulmu tadi jangan cuma penyusunan SOP, tambahkan saja penyusunan dan penerapan SOP kayak gitu ya. Oke, Tambahkan siap kata Ibu. penerapan ya. Saya tambahkan Ibu. Ya, baik. Ya. Silakan. Nah, jadi nanti dia ya, ini siapa punya ini? Mita. Nanti ini kata judulnya jangan nanti penyusunan SOP karena kita bukan hanya penyusunan SOP, masih ada kegiatan lain. Nanti kita lihat dulu ke bawah, Bu Mita. Ke bawah aja dulu.
Tunggu sebentar. Coba Ibu lihat fishbone-nya dulu. Mita. Mekanisme penyelesaian akademik tugas akhir, Mas. Mekanisme belum optimal. Jadi nanti judulnya Mita enggak usah penyusunan SOP di atas itu ya nanti ya. Langsung aja optimalisasi mekanisme penyelesaian akademik tugas akhir mahasiswa gitu aja di prodi pendidikan matematika ya. Jadi kita karena kegiatan kita bukan hanya menyusun SOP gitu kan. Jadi nanti kegiatan optimalisasi mekanisme penyelesaian akademik nanti di dalamnya ada penyusunan SOP gitu. Oke, nanti dirapikan lagi untuk judulnya ya. Iya, Bu, siap. Nah, ya, terus ke bawah. Nanti coba ke atas dulu. Penerapan membuat lembar. Coba ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini ada kegiatan 2, pengkajian literatur. Ini masih 2 tahapannya. Kita buat 3 ya, mencari sumber, membuat ringkasan, kemudian apa lagi ya? Literatur panduan SOP. Pengkajian. Jadi mungkin tambahkan lagi 1 ya. Mencari, menyusun ya. Silakan nanti tambahkan lagi 1 tahapan. Begitu juga dengan sosialisasi. Sosialisasi itu nanti tambahkan setelah memastikan ruangan yang digunakan, kemudian tahapan ketiga melaksanakan sosialisasi kayak gitu. Oh, ini sudah sampai ini ya. Terus penerapan SOP, penyelesaian membuat lembar observasi, melakukan pengamatan, membuat kesimpulan. Tambahkan lagi kegiatan evaluasi terakhir ya. Oh iya, Bu, siap. Evaluasinya ini nanti kita mau lihat seberapa efektif, seberapa efisien SOP yang dibuat dan diterapkan gitu ya. Nanti tambahkan kegiatan evaluasi terakhir. Oke, siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mita. Selanjutnya Rizka ya, silakan Rizka. Terima kasih Bu untuk izin share ya Bu, share Ya. screen. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, sudah, silakan. Iya.
Mungkin di sini nanti akan saya tambahkan di atas tabel, Bu. Ya, tambahkan narasinya, silakan. Iya. Kegiatan workshop itu maksudnya apa aja kegiatan inputnya. Jadi workshop itu misalnya membuat jadwal, membuat undangan, kayak gitu-gitu deh kegiatannya nanti ya. Enggak usah ke atas, ke bawah aja di bagian jadwal. Ibu pengen lihat aja tahapannya. Nah, jadi nanti bukan susunan acaranya yang dikasih masuk di sini, Rizka. Ya, jadi workshop itu nanti ya membuat undangan gitu ya, menyiapkan materinya, kemudian menyiapkan tempat kayak gitu-gitu deh. Kemudian pelaksanaan workshopnya. Nah, kegiatan evaluasi dan pendampingan ini buat bisa aja gitu. Jadi gini, setelah kita workshop, nanti kita melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang sudah lama, yang sudah mau yang sudah mau DO gitu ya. Jadi silakan kegiatan pendampingan bikin sendiri gitu ya. Kemudian kegiatan evaluasi. Jadi kalau pendampingan kan kita sudah membuat daftar dulu mahasiswa yang udah hampir DO itu kan, kemudian melaksanakan pendampingan, kemudian mencatat hasilnya kayak gitu ya. Nanti kegiatan evaluasinya terakhir gitu ya. Jadi jadi pendampingannya dulu, kemudian baru kita evaluasi. Nanti kita evaluasi berapa sih peserta mahasiswa yang sudah mau DO ini ya, dan kita evaluasi bagaimana perkembangan mereka sehingga kita sudah bisa prediksi bahwa mereka akan selesai tahun ini misalnya ya. Kita akan melihat progres mereka gitu di dalam menyelesaikan tugas akhir. Gitu ya, Rizka ya. Silakan dirapikan lagi. Ya, terima kasih, Bu. Ya, baik. Bu Mega, terakhir. Baik, Bu. Tapi sebelumnya mohon maaf, Bu. Sebelah kosan saya agak berisik, jadi mungkin nanti suara-suaranya agak mengganggu. Izin share screen, Bu. Ya. Apa kelihatan, Bu? Iya, sudah. Baik. Kalau di sini saya baru buat sampulnya, Bu. Kata proses hilang aja deh. Langsung aja optimalisasi pembelajaran gitu ya. Iya, Bu. Terus saya langsung masuk di bab 1 untuk kata pengantar, daftar isi dan sebagainya sebelum saya buat, Bu. Masih sementara. Nanti masukkan ini ya, undang-undang ASN-nya di paling atas ya, undang-undang ASN, Permenpan RB tentang berakhlak gitu ya. Kemudian Perlan tentang Latsar itu dimasukkan di latar belakang ya. Baru kita masuk ke proses pembelajaran yang berkenaan dengan isu. Oke, terus ke bawah.
ini apa harus penerapan yang di tujuan ini Bu? Saya tukar poinnya atau boleh begini? Ditukar aja. Yang pertama kita mau menerapkan nilai, mengaktualisasikan nilai gitu ya, sehingga kita jadi ASN berakhlak. Nanti yang kedua tujuannya adalah kita dapat menyelesaikan isu ya. Oke. Di sini nanti juga saya akan tambahkan Bu, sesuai dengan saran teman-teman yang lain tadi. Nanti manajemen ASN dan smart ASN-nya itu masuk di kolom di bawah dari ini ya, nilai berakhlak itu. Seperti yang sudah teman-teman buat. Ayo Bu. Nanti tinggal ditambahkan tahapannya ya Bu Mega ya, pemanfaatan e-book-nya, menggunakan e-book ya, pemanfaatannya mengatur jadwal, kemudian apalagi gitu ya, pemanfaatannya mungkin mengirimkan daftar buku-buku gitu ya ke mahasiswa gitu yang bisa digunakan, boleh evaluasinya. Evaluasinya tambahkan juga nanti tahapan-tahapannya. Oke. Oh ya, itu sudah ditambahkan ya. Silakan nanti ditambahkan lagi ya Bu Mega ya, dirapikan lagi tulisannya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua sudah tampil tulisannya sudah bagus ya, sudah baik. Jadi tinggal dirapikan aja sedikit lagi. Jadi sebentar setelah selesai Zoom ini langsung teman-teman rapikan. Jadi kemudian juga tinggal merapikan juga bahan tayang gitu. Nanti teman-teman pada saat presentasi kita fokus presentasi itu nilai ya, nilai. Jadi nanti bahan presentasi kita, jadi misalnya pembuatan e-book, ada tahapan-tahapannya, misalnya merancang e-book gitu. Nah, pada saat mendesain atau merancang atau mencari literatur gitu ya, mencari literatur, apa nilai yang mau diaktualisasikan pada tahap tersebut. Jadi kita nanti presentasi fokus kita, jangan sampai kita presentasi enggak menyampaikan nilai yang mau diaktualisasikan, malah fokus di kegiatan penyelesaian isu. Oke, nah, karena utama kita ini adalah bagaimana teman-teman mampu mempresentasikan nilai-nilai yang mau diaktualisasikan di setiap tahapan dari kegiatan. Oke, bisa ya? Nah, jadi nanti bahan presentasinya itu misalnya kegiatan penyusunan e-book, ada 3 tahapan. Tahapan 1 nilainya apa, tahapan 2 nilainya apa, tahapan 3 nilainya apa. Jadi kita munculkan nilai-nilai per tahapan di slide kita. Jadi slide kita yang pertama adalah profil kita kan, profil kita dulu, kemudian ada sedikit
langsung kita masuk misalnya permasalahan atau isu, kemudian jadi isu tools gitu ya. Jadi buatlah latar belakang sedikit gitu. Jadi singkat saja. Kemudian kalau kegiatan kita 5, berarti ada 5 slide ya yang kita buat. Jadi 5 slide itu setiap kegiatan itu memuat 1 slide ya. 1 slide itu memuat 1 kegiatan. Jadi di situ ada tahapan, ada kegiatan, ada tahapan. Yang paling penting adalah nilai setiap tahapan yang Anda tampilkan. Nah, jadi nanti Anda bercerita singkat bahwa pada tahapan misalnya ya persiapan tahap pertama saya akan berkonsultasi dengan mentor di mana saya akan mengaktualisasikan nilai loyal ya, nilai harmonis, menjaga, dan nilai apa lagi? Nilai kolaboratif, saya akan bekerja sama atau meminta saran. Pokoknya Anda cerita di situ. Yang dicerita adalah nilai ya. Itu fokus kita nanti, cerita kita pada saat kita presentasi. Jadi jangan sampai nilainya tidak disampaikan gitu, atau secara umum. Setiap tahapan kita sampaikan. Jadi misalnya saya akan koordinasi ya, koordinasi. Pada saat koordinasi saya akan mengaktualisasikan nilai apa di situ. Ya, nilai apa di situ? Nilai apa ini? Nilai tanggung jawab mungkin gitu ya. Silahkan nanti Anda pastikan nilai-nilai itu masuk dengan baik di setiap tahapan-tahapan yang mau dilaksanakan. Bisa ya teman-teman? Bisa ya? Oke deh. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bubar? Pak Toar, silakan. Ya Bu, terima kasih. Ya. Mengenai yang sudah kita akan revisi nanti Bu, hasil akhir dari rancangan aktualisasi kita, saya lihat di Collabjar Bu, untuk hari ini tidak ada terbuka file yang akan kita upload. Bisakah Bu membuka di bagian tugas agar yang sudah kita revisi sesuai dengan arahan Ibu ini bisa kita upload lagi Bu, karena yang kemarin kan masih belum dilihat jelasnya sesuai dengan masukan Ibu hari ini. Kalau saya lihat di Collabjar Bu, besok yang PowerPoint-nya kan Bu. Nah mungkin kalau gitu besok aja masukin aja tulisannya dengan PowerPoint-nya gitu. Oh digabungkan Bu ya. Oke baik. Gabungkan saja baik, ya, baik, gabungkan ya. Baik. Terima kasih Bu. Periksa di situ aja ya. Oke baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Hasnur, silakan. Ya. Ibu, untuk yang hari Senin nanti ujian, berarti kita menampilkan PPT juga ya Bu ya? PPT. Iya, PPT-nya yang disampaikan Anda presentasi ya, kan 10 kita waktunya cuma 10 menit ya, teman-teman. Jadi nanti bisa latihan di depan cermin, kita presentasi itu 10 menit aja dikasih waktunya. Jadi jangan sampai kelamaan. Nanti kalau Pak Suharno yang presentasi bisa 30 menit dia sendiri. Itu yang sudah 3 orang presentasi baru dia sendiri nanti. Kan enggak enak kalau kita disuruh berhenti sama penguji, sudah cukup Pak Suharno, enggak enak gitu ya. Jadi nanti kita depan cermin sudah latihan presentasi 10 menit, ini bisa nih tersampaikan apa yang mau saya sampaikan dari isunya sampai kegiatannya gitu ya, sampai selesai, sampai di jadwal. Paling bagus juga kalau teman-teman itu tambahkan matriks. Matriks aktualisasi nilai. Jadi maksudnya berorientasi pelayanan itu berapa kali kita aktualisasikan. Jadi misalnya nilai berorientasi pelayanan ada kegiatan kan, kegiatan misalnya 5 gitu ya, kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 berorientasi pelayanan. Kita mulai tentang nanti ada kelihatan di matriks berapa kali nilai berorientasi pelayanan kita aktualisasikan, berapa kali bisa tambahkan itu. Itu mungkin sebelum jadwal. Jadi rencana aktualisasi saya matriks ya, matriks istilahnya isi ringkasan aktualisasi kita. Bisa itu ditambahkan nanti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, Bapak Ibu? Aman dunia? Aman ya? Kalau Pak Toar sudah senyum, aman dunia sudah. Baik teman-teman semua, jadi insya Allah semua kita dilancarkan ya. Insya Allah hari Senin tanggal 31 di penghujung Oktober kita akan seminar. Jadi gini, teman-teman penguji itu pada saat seminar itu dia bertugas sebagai konsultan. Jadi penguji pada saat seminar itu konsultan. Jadi dia akan memberikan saran masukan kepada rancangan Bapak Ibu, ya. Dia akan memberikan saran. Jadi mungkin yang Ibu sarankan masih ada lagi saran, ya, saran untuk lebih sempurna rancangan ini. Jadi
disiapkan kalian untuk betul-betul bisa melaksanakan. Jadi mungkin saja nanti lihat, oh kayaknya itu nilai loyal harusnya masuk tuh di tahapan itu lah. Seperti itu nanti pengujinya gitu ya. Dia akan memberikan banyak masukan kepada teman-teman. Berbeda nanti pada saat ya kalau seminar akhir dia itu penguji itu sebagai validator, verifikator ya. Jadi dia akan bertanya, betul ini dilaksanakan, buktinya mana? Apa betul ini dilaksanakan, buktinya mana? Itu kegiatan seminar terakhir itu adalah pembuktian bahwa benar aktualisasi nilai itu berjalan, benar isu terselesaikan. Nah, pembuktiannya itu yang diminta oleh penguji. Nah, berbeda tugasnya dia pada saat rancangan dan evaluasi akhir. Bisa ya, teman-teman? Nah, jadi kita santai wae gitu ya, santai wae aja. Insya Allah kita bisa berjalan lancar seminarnya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semua, terima kasih atas kerjasamanya pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita ya, pahala kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Aspina. Terima kasih semuanya. Iya. Bu Novi, Ya, ya, kasih Bu. terima kasih ya semuanya. Oke deh, Ibu live duluan ya. Bu, yang melapor dulu, Bu. Ibu selalu lupa kalau sudah terakhir itu mau buru-buru masuk di kelas lain. Iya, silakan. Siapa yang melapor dulu, kita tutup dengan doa. Sebenarnya doa saya berdoa Siap gerak. tadi. Nggak apa-apa, berdoa lagi. Baik, sebelum mengakhiri materi pada pagi hari ini, marilah teman-teman kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga materi pada pagi hari ini bisa melancarkan kita pada saat nanti aktualisasi hari Senin. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lapor. Pelatihan dasar CPNS Angkatan 122, kelompok 3 tahun 2022. Aku baru tutup dengan doa orang. Laporan selesai. Ya, ini silahkan dibubarkan ya anggota ini. Oke deh, dadah semua ya. Ya, terima kasih Bu. Ya baik. Ibu. Bapak Ibu. Iya Bu. Besok ya jangan lupa batas jam 12. Iya Bu. Iya, siap Bu. Ibu mau bertanya Bu Novi? Iya. Untuk pengujinya apakah sudah tahu Ibu? Untuk soalnya kan ada soalnya di lembaran persetujuan itu ada penguji juga, nama penguji. Berarti dikosongkan saja Bu? Iya, kosongkan aja dulu. Nanti dikasih kabar lagi. Ya. Oh ya, sebelum diberikan ke Ibu nggak apa-apa kosong ya Bu? Nanti dikasih kabar sebentar. Kalau Oke, udah ada. ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Izin Bu. Terima kasih Bu Novi. Kalau jauh jadwal perorangan sudah ada belum? Ada ke siapa ini? Recordnya tolong dihentikan dulu.